Setelah bereinkarnasi aku malah menjadi ular bunga sawi, sampah yang dilindungi tingkat 1 negara. Kupikir aku bisa hidup di bawah perlindungan negara, menjalani kehidupan bahagia dengan makanan dan tempat tinggal yang terjamin. Tapi tidak kusangka masih ada orang yang nekat melanggar hukum untuk membuatku jadi sup ular. Untungnya di saat kritis, aku membangkitkan sistem evolusi melahap. Tidak hanya bisa berevolusi menjadi ular piton titan raksasa sepanjang 10 meter. Bahkan bisa berevolusi menjadi raksasa lava yang meleburkan segalanya. Bahkan yang abadi sekalipun, naga dewa penelan langit juga bisa berhasil dievolusikan. Tapi saat ini, aku dijepit erat di titik vitalku dengan sebuah penjepit besi besar. Tidak bisa bergerak, baru saja mau meronta, aku sudah dilempar ke dalam sebuah keranjang bambu. Ular bunga sawi ini benar-benar gemuk. Beratnya ada 4-5 kati. Jarang terlihat di gunung daking kita ini. Gemuk begini, malam ini kita buat sup ular untuk menambah stamina. Stamina apanya? Simpan untuk menjamu tamu. Bisa dapat banyak uang. Gawat-gawat, jadi ular bunga sawi sudahlah. Malah mau dijadikan sup ular. Tunggu, ular bunga sawi adalah hewan yang dilindungi tingkat 1 oleh negara. Yang liar tidak boleh ditangkap. Tidak boleh diperjualbelikan, apalagi dibuat sup ular. Kalian ini sedang menari di atas garis merah hukum. Sayangnya aku tidak punya pita suara, tidak bisa bicara, tidak bisa memberikan penyuluhan hukum kepada kedua penangkap ular ini. Tapi dari percakapan mereka, disebutkan Gunung Daking, membuatku tahu lokasiku tidak terlalu jauh dari rumah. Turun gunung, dengan ular ini, hari ini kita untung besar. Tunggu sebentar, aku baru saja mengirim foto ular ini ke grup. Bos Lee langsung transfer angpau 3.000 yuan. Dia mau datang besok malam untuk makan sup ular. Mendengar kata-kata ini, aku berusaha keras memutar tubuhku. Ingin sedikit meronta, tapi keranjang bambu ini sangat kuat. Selain bergoyang beberapa kali di udara, tidak ada reaksi lain. Mendengarkan kedua pemburu ular itu tertawa-tawa membahas cara membuat sup ular, aku menjadi semakin panik. Hidup kembali ternyata berakhir seperti ini. Poin ketakutan telah tercapai. Sistem evolusi diaktifkan. Paket hadiah pemula terbuka. 1 esensi darah naga purba. 1 template evolusi api air. 1 modul napas atom. Melihat ini, aku langsung bersemangat. Naga purba adalah leluhur dari semua naga. Penguasa purba dalam kisah mitologi. Dengan adanya esensi darah naga purba ini, selama aku menyerapnya, aku bisa langsung berevolusi dari ular kembang menjadi naga dewa. Segera aku dengan gembira di dalam ruang portabelku menemukan esensi darah naga purba yang berkilauan dengan cahaya 7 warna. Dalam hati mengucapkan gunakan, level inang terlalu rendah, tidak dapat menggunakan esensi darah naga purba. Sialan, apa aku hanya bisa menunggu untuk dimasak menjadi sup ular? Tapi untungnya 2 benda lainnya bisa digunakan. Template evolusi api air menentukan untukku arah evolusiku untuk beberapa waktu ke depan. Sedangkan modul napas atom memberiku cara untuk menyerang. Dan poin evolusi bisa meningkatkan level, diperoleh dengan melahap makhluk lain. Poin ketakutan bisa digunakan untuk menukar peti harta karun. Bisa didapatkan dengan membuat makhluk cerdas merasa takut. Pikiranku menjadi kacau. Berbagai macam pikiran datang silih berganti. Hingga tubuhku bergetar. Dibawa kembali oleh pemburu ular ke sebuah restoran agrowisata yang menyajikan hidangan rumahan dari hewan liar. Kedua pemburu ular itu sangat memperhatikanku. Di atas tutup keranjang bambu itu bahkan diletakkan sebuah batu besar. Takut aku kabur. Aku diam dengan tenang. Sampai malam tiba, semua orang sudah tertidur lelap. Mata ular dengan pupil vertikal terbuka. Lidah ular terus menjulur keluar masuk. Setelah memastikan tidak ada bahaya di sekitar, aku pun bersiap untuk kabur dari penjara. Seketika satu semburan yang berbentuk seperti pensil, napas atom yang tipis dan pendek dimuntahkan keluar. Meskipun penampilannya tidak bagus, tapi efeknya sangat ampuh. Keranjang bambu yang memenjarakanku seharian terbakar membentuk lubang besar. Kemudian aku dengan hati-hati merayap keluar dari keranjang bambu. Saat bersiap untuk kabur kembali ke gunung, ternyata agrowisata ini juga punya kandang ayam. Ini benar-benar restoran prasmanan yang sudah jadi. Mengabaikan statusku sebagai hewan yang dilindungi tingkat 1 nasional ya. Menangkapku untuk dibuat sup ular ya. Bersiaplah menerima balas dendam dariku. Aku tidak ragu sama sekali. Kepalaku masuk ke dalam kandang ayam yang penuh dengan makanan lezat. Harapan itu indah. Kenyataan itu kejam. Aku kalah. Dikalahkan oleh seekor ayam jago besar. Aku tidak pernah menyangka, kekuatan bertarung ayam jago itu begitu hebat. Segera, aku berbalik dan merayap ke samping. Di sana ada sekeranjang besar telur. Tidak bisa makan ayam ya makan telur. Bagaimanapun juga bisa menyehatkan tubuh. Mulut ularku terbuka selebar mungkin. Dengan susah payah menelan sebutir telur. Begitu telur masuk ke mulut langsung menjadi energi yang diserap. Melahap telur. Sekeranjang telur ternyata ada lebih dari 100 butir. Memberiku 635 poin evolusi. 300 poin evolusi sudah bisa naik level. Aku menjadi level 2. Sekarang panjang tubuhku mencapai 1 meter. Berat badanku juga bertambah menjadi 8 pon. Menghadapi lagi ayam jago yang menghalangi di depan kawanannya.
Aku sangat percaya diri, diiringi pekikan tertahan. Ayam jantan itu mati di mulutku. Berubah menjadi 55 poin evolusi. Lalu seluruh kandang ayam menjadi ricuh. Sekawanan ayam berkotek panik. Bulu ayam berterbangan. Memangsa ayam betina. Poin evolusi bertambah 35. Memangsa ayam betina. Poin evolusi bertambah 40. Ukuran tubuhnya berbeda. Poin evolusi dari ayam betina bervariasi. Ayam betina terakhir masuk ke mulutku. Poin evolusi yang kukumpulkan mencapai 1010. Menggunakan 1000 poin untuk berevolusi lagi. Seketika tubuhku berubah menjadi sepanjang 1,5 meter. Dengan berat 6 kg. Pada saat yang sama terdengar suara umpatan dari luar kandang. Aku tak sempat menikmati kepuasan prasmanan ini. Sambil meliukkan tubuh aku cepat-cepat kabur dari agrowisata ini. Dua penangkap ular terbangun oleh keributan di kandang ayam. Mereka bergegas kemari membawa senter dan garpu baja. Melihat tidak ada setetes pun darah. Kandang ayam yang kosong melompong. Mereka langsung teringat saat masih kecil. Nenek pernah bercerita tentang kisah Dewa Huang Daxian. Keduanya saling berpandangan. Sambil berteriak-teriak mereka lari kembali ke dalam rumah. Poin ketakutan dari Cheng Hongbo bertambah 250. Aku yang sedang berjuang merayap menuju Gunung King Agung di semak-semak. Tiba-tiba menerima notifikasi. Sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk meningkatkan kekuatan. Aku tidak ragu-ragu. Langsung menukarkannya. Membuka peti harta karun perunggu. Mendapatkan modul taring berbisa. Setelah taring berbisa terpasang dapat menghasilkan 4 taring beracun. Tingkat racunnya 50 kali lipat dari bisa ular kobra. Ini benar-benar anugerah. Aku sedang khawatir tidak punya cukup cara berburu setelah masuk gunung. Dan dengan adanya taring berbisa, memasuki Gunung King Agung seolah-olah seperti seekor harimau lapar yang masuk ke kandang domba. Makan di sepanjang jalan. Poin evolusi meroket bagaikan roket. Hanya dalam beberapa hari sudah naik ke level 5. Panjang tubuh mencapai 3 meter. Berat badan 55 kg. Sudah melampaui batas maksimal ular bunga. Dan seiring tubuhku yang terus membesar, aku juga membangkitkan bakat ular yaitu lilitan maut. Memiliki kemampuan untuk melilit mati hewan liar berukuran sedang. Dengan kondisiku sekarang, sangat sulit untuk terus berevolusi jika tetap di sini. Hewan-hewan kecil di sekitar sini hampir habis. Poin evolusi yang mencapai 20.000 poin ini benar-benar membuatku frustrasi. Kalau mau terus berevolusi, aku harus pergi ke tempat yang lebih tinggi. Memburu hewan buas yang lebih besar. Tepat pada saat ini, dari kejauhan terdengar suara yang ramai. Keluarga sekalian, hari ini aku akan membawa kalian menjelajahi Gunung Daking. Buka mata kalian lebar-lebar dan saksikan keajaiban bersamaku. Bertahan hidup di alam liar adalah hal yang sangat rumit. Orang biasa jangan sembarangan mencoba. Aku, Ahwei si liar, punya keahlian profesional loh. Keluarga sekalian, cepat lihat, di semak-semak depan ada semangkuk nasi goreng telur liar. Masih mengepul panas. Ayo kita tangkap. Streamer Ahwei memang tidak terlalu terkenal, tapi sangat disukai oleh para penggemarnya. Sering berlebihan dengan wajah yang serius. Memeragakan kelakuan streamer nakal yang membuat konten palsu. Suasana di siaran langsungnya juga sangat meriah. Aku yang bersembunyi di semak-semak hanya bisa memutar bola mataku. Astaga, streamer macam apa ini? Ribut banget sih. Yang paling penting, cowok ini semakin dekat dengan tempat persembunyianku. Kalau sampai ketahuan, pasti dia bakal kaget setengah mati melihatku. Tunggu dulu, ketakutan. Poin ketakutan datang sendiri menghampiriku. Nah, keluarga sekalian, masalah makan dan minum sudah beres. Selanjutnya kita harus ngapain ya? Awei mengedipkan mata dan membuat wajah lucu ke kamera. Nenek moyang kita benar. Kalau perut kenyang pikiran jadi liar. Meskipun di alam liar, kualitas hidup kita tidak boleh rendah. Ayo, saksikan keajaiban bersama Master bertahan hidup di alam liar Awei. Sementara itu, asisten wanita bernama Xiao Mei itu berlari cepat ke semak-semak tempat aku bersembunyi. Sambil berpose menggoda, kawan-kawan, cepat lihat ada wanita liar. Melihat ke arah Awei yang tertawa di depannya. Awei dan Xiao Mei yang sedang bersama. Aku terdiam. Ini adalah Gunung Daking. Bahkan di lereng utara, hewan liarnya juga banyak. Tingkat kewaspadaan mereka sangat kurang. Saatnya memberi kalian berdua pelajaran. Kawan-kawan, menangkap wanita liar juga harus taat hukum. Peralatan yang diperlukan tetap harus disiapkan terlebih dahulu. Lihat, Awei seperti pesulap mengeluarkan sesuatu dari sakunya. 2 buku kecil berwarna merah cerah. Di atasnya tercetak jelas 3 kata besar yaitu buku nikah. Kemudian pasangan muda itu mengulurkan tangan mereka, menghadap kamera dan membuat simbol hati yang besar di atas kepala. Tapi detik berikutnya, tiba-tiba di tengah hati yang mereka bentuk, muncul sebuah kepala sebesar baskom. Di bawah sinar matahari, sisikku yang belang hitam dan kuning berkilauan. Astaga, ular apa itu? Awei cepat lari. Senyum manis itu seketika membeku di wajah Awei dan Xiao Mei. Setelah teriakan, Xiao Mei pingsan. Poin ketakutan dari Zhang Xiao Mei bertambah 1000. Awei berteriak kaget, langsung memeluk Xiao Mei yang pingsan dan menindihnya. Kemudian dia pingsan karena ketakutan. Poin ketakutan dari Fang Xiaoru bertambah 1000.
Gelombang besar poin ketakutan langsung membanjiri pikiranku. Penonton siaran langsung yang ketakutan juga bisa memberikan poin ketakutan. Aku pun segera beraksi di depan ponsel. Kamera memulai pertunjukanku. Pupil vertikal mata ularku penuh dengan tatapan dingin. Lidah ular yang terus menjulur mengeluarkan suara desisan. Poin ketakutan meningkat drastis. Tapi baru 10 detik, ruang siaran langsung menjadi gelap. Admin super langsung menutup ruang siaran. Laju pertumbuhan poin ketakutan langsung menurun. Tapi efeknya masih terasa. Angkanya masih terus bertambah perlahan tapi pasti. Poin ketakutan 54.213. 5.000 poin ketakutan dapat ditukar dengan peti harta karun perak. Sedangkan 50.000 poin bisa ditukar dengan peti harta karun emas. Membuka peti harta karun emas mendapatkan template. Modul Titanoboa dapat digabungkan. Selama proses penggabungan, Inang akan kehilangan kendali atas tubuhnya. Perkiraan waktu 1 jam. Suar pikiran. Bisa merasakan lingkungan sekitar dengan kekuatan mental. Bisa berkomunikasi dengan makhluk lain di tingkat mental. Kemampuan ini luar biasa. Dengan komunikasi mental, aku punya kesempatan untuk memberitahu keluargaku bahwa aku belum mati. Tenang, keberadaanku tidak boleh terungkap untuk saat ini. Begitu terungkap, entah aku akan ditangkap orang atau tidak. Dikurung di laboratorium lalu dibedah. Tapi kerinduanku pada keluarga sangat menyiksaku. Melihat ponsel AWI yang jatuh di tanah, aku tidak bisa menahan diri untuk menunduk. Dengan lidah ular yang agak gemetar aku menekan nomor ponsel ayahku. Setelah tersambung terdengar suara lelah dari seberang. Halo, maaf ini siapa ya? Suara yang familiar itu hampir membuatku menangis. Halo, kenapa tidak bicara? Anda ada perlu apa? Apa salah sambung? Kalau Anda tidak bicara akan saya tutup. Suara ayah terdengar jauh lebih tua. Menghapus riwayat panggilan. Terakhir kali melirik mereka yang berpelukan erat. Awei dan Xiao Mei. Aku langsung masuk ke semak-semak tanpa menoleh ke belakang. Tepat 10 menit setelah aku pergi, helikopter penyelamat dengan cepat tiba di sini. Awei dan Xiao Mei pun menjadi terkenal. Dan setelah menghabiskan setengah hari, aku akhirnya menemukan sebuah gua yang aman. Segera mulai menyatu dengan cetakan Titanoboa. Proses penyatuan cetakan ini sangat menyakitkan. Aku kehilangan kendali atas tubuhku, tapi bisa merasakan dengan jelas perubahan pada tubuh. Gen bahkan level yang lebih halus terus dioptimalkan dan disesuaikan, membuat setiap sel di seluruh tubuh mengalami proses penghancuran dan penyusunan kembali. 1 jam kemudian, penyatuan selesai. Aku kembali menguasai tubuhku. Seketika rasa nyaman yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh tubuh. Pupil vertikal mata ularku bersinar terang. Tubuhku yang sudah besar membesar lagi. Desisannya memancarkan aura khas binatang buas purba. Memeriksa statusku sendiri, aku menemukan rasku telah berubah menjadi Titanoboa. Dan aku yang baru saja selesai menyatu, bersiap untuk meninggalkan gua persembunyian. Merasakan getaran di sekitar, suar pikiran diaktifkan. Menemukan di luar gua ada seekor babi hutan raksasa sedang mengaduk tanah. Evolusi berturut-turut sudah membuatku lapar. Makanan yang datang sendiri tentu saja tidak akan kulepaskan. Segera aku keluar dari gua, mengangkat tinggi bagian atas tubuhku. Lidah ular menjulur keluar masuk. Suara desisannya membuat bulu kuduk merinding. Dan babi hutan yang datang sendiri itu, matanya yang kecil penuh dengan kekerasan dan kegilaan. Ada yang aneh dengan babi hutan ini. Ukurannya juga terlalu besar. Panjang tubuhnya mencapai 3 meter. Beratnya setidaknya 500 kilogram. Seingatku babi hutan terbesar pun panjangnya hanya sekitar 2 meter. 200-300 kilogram. Sampai aku menyadari babi hutan di depanku ini. Wajahnya penuh dengan noda darah kering dan serpihan daging. Barulah aku benar-benar yakin telah bertemu monster. Sejak kapan babi hutan juga mulai makan daging? Pada saat itu juga, babi hutan yang jelas-jelas bermasalah ini justru menyerang lebih dulu. Bagaikan sebuah tank yang menyerbu ke arahku. Kilatan haus darah terus berkedip di matanya. Aku tak sempat berpikir. Segera memelintir tubuhku untuk menghindari kedua taring babi hutan raksasa itu. Tubuh ularku yang kokoh adalah jebakan terbaik. Setelah sebuah raungan yang nyaring, dia tersandung oleh tubuhku. Seperti buldoser bertenaga penuh, meluncur ke depan menyusuri tanah. Dia ingin memakanku. Aktifkan suar batin. Aku terhubung dengan dunia pikiran babi hutan besar itu. Pikirannya dipenuhi hasrat akan darah dan daging. Semuanya adalah nafsu untuk makan. Babi hutan besar yang membuat lubang dalam di tanah itu bangkit, menggoyangkan kepalanya yang agak pusing. Dia berbalik, menatap dengan mata kecilnya yang merah menyala, meraung dan melancarkan serangan kedua. Mata ularku dengan pupil vertikal menatap dingin. Aku cepat-cepat memikirkan strategi di dalam benakku, mensimulasikan berbagai cara untuk mengalahkannya. Kerugian ganda dari segi ukuran dan berat badan, membuat sebagian besar metode bertarungku tidak berguna. Pada saat ini, aku baru menyadari, ternyata cara serangku sendiri sangat terbatas.